Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis artikel ilmiah merupakan kemampuan yang kompleks yang didukung pengetahuan dan latihan yang sisklikal dan berkelanjutan. Isi tulisan akan mencerminkan seberapa banyak Anda membaca dan mengunyah berbagai informasi dari bermacam sumber. Tanpa membaca berbagai sumber dengan cukup, pasti Anda kesulitan dalam menulis. Apa yang akan ditulis kalau isinya tidak ada? Itulah mengapa Anda wajib mengikuti pembelajaran atau pembimbingan kode MTK karya ilmiah. Kesertaan Anda dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar termasuk masuk artikelan dari para pembimbing agar artikel ilmiah yang dihasilkan bebas plagiasi dan layak publikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu membuat artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan ilmiah dengan baik. Secara khusus, capaian pembelajaran mencakup kemampuan untuk merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu dengan baik. Yang kedua, membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat. Yang ketiga, mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Yang keempat, menyusun kerangka karangan outline penulisan artikel ilmiah dengan baik. Yang kelima, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Yang keenam, memperbaiki atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak publikasi. Bahan dan sumber belajar dalam orientasi mata kuliah pelajarilah. Yang pertama, panduan mata kuliah artikel ilmiah dengan kode MTK yang telah disediakan dan disiapkan oleh UT untuk Anda. Yang kedua, contoh satu artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber lainnya untuk dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan itu disebut artikel ilmiah. Berdasarkan rumusan CPMK di atas, skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambaran umum aktivitas belajar. A. Belajar mandiri dan tugas. Ini mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah. Yang kedua, mempelajari panduan artikel ilmiah yang membuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan artikel ilmiah. Mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Yang B, tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Yang pertama, itu merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Kemudian mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel, dan buku. Pendukung penulisan artikel ilmiah, serta membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Tugas yang kedua itu memperbaiki perbaikan tugas pertama berdasarkan komentar dan masukan dari pembimbing, serta mengembangkan atau menulis artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Kemudian kita masuk ke tugas 3, mengunggah draft artikel ilmiah yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Yang keempat, memperbaiki draft artikel ilmiah yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan dari tutor atau pembimbing. Kemudian mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian penskoran akhir dari pembimbing. Berperan serta secara aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui tutorial online yang dilaksanakan secara asinkronus sebanyak 2 sesi, durasinya per sesi 1 minggu. Tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam atau 120 menit. Untuk skemanya bisa dilihat di bagian kedua dari artikel ilmiah ini. Kemudian untuk proses pembelajaran mata kuliahnya bisa dilihat juga. Nah, dari situ nanti kita akan mulai belajar. Terima kasih, selamat belajar.